Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Penulis Gunung ID, sebuah channel yang khusus membahas tentang penulisan fiksi dan juga non-fiksi. Dalam kesempatan ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat dan membahas 9 trope atau kiasan yang dapat digunakan untuk menulis novel romantis. Nah, jika teman-teman ingin menulis sebuah novel romantis yang pasti menarik dan disukai pembaca, 9 trope ini sangat populer untuk Anda gunakan. Nah, apa saja trope-nya? Mari kita lihat selengkapnya berikut ini. Sebelumnya kita sudah pernah membahas apa yang disebut dengan trope. Trope adalah sebuah kiasan yang digunakan untuk menulis sebuah kisah cerita untuk mempermudah penulis dan mempermudah pembaca dalam memahami cerita. Nah, trope ada 7, itu populer secara umum. Namun kali ini saya akan mengajak teman-teman khusus membahas trope yang digunakan dalam novel romantis. Tentu saja ada banyak trope lainnya, tapi 9 trope ini nanti atau kiasan ini nanti paling populer dan paling banyak disukai oleh pembaca. Dalam pengertian ini adalah sebuah istilah dalam dunia sastra yang digunakan untuk menggambarkan atribut plot atau perangkat plot untuk sebuah genre yang biasa digunakan dalam penulisan. Nah, khusus dalam video ini, trope-nya adalah tentang kisah romantis. Nah, pertanyaannya kemudianlah bagaimana kita memahaminya dengan mudah. Misalnya begini. Jika Anda menulis cerita tentang superhero, maka itu adalah tentang kepahlawanan melawan tokoh jahat. Kemudian ketika menulis fiksi ilmiah misalnya, itu bercerita tentang mesin waktu, tentang teleportasi, kedatangan alien, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal semacam ini dapat disebut sebagai trope atau kiasan dalam cerita. Lebih mudahnya ini adalah premis umum yang sangat populer untuk digunakan. Nah, dalam penulisan kisah romantis sendiri atau novel romantis sendiri, ada 9 jenis yang bisa Anda gunakan. Mari kita lihat satu persatu dari 9 trope yang paling populer tersebut. Trope novel romantis yang pertama adalah cinta segitiga. Nah, cinta segitiga adalah salah satu contoh trope cerita romantis yang paling umum dalam penulisan novel, baik cerpen ataupun juga film. Ini adalah sebuah trope yang bertahan selama berabad-abad hingga hari ini dan masih tetap menarik. Daya tarik cerita tentang 3 orang yang terlibat dalam perebutan kasih asmara masih menjadi favorit hingga sekarang. Nah, dalam cinta segitiga, 3 tokoh atau 3 karakter cerita bersaing satu sama lain dan pada akhirnya hanya 2 orang yang berpasangan. Nah, cerita memperebutkan cinta ini, siapa yang akan berpasangan kemudian, siapa yang akan dikalahkan, siapa yang akan dikecewakan, ini adalah salah satu bagaimana kemudian trope romantis cinta segitiga adalah sesuatu yang menarik. Nah, jika Anda ingin menulis sebuah novel romantis ataupun cerpen atau apapun itu, salah satu trope yang bisa Anda gunakan atau premis umum yang bisa Anda gunakan adalah dengan bercerita tentang cinta segitiga. Nah, cinta segitiga biasanya menghadirkan ketegangan karena pembaca juga bertanya-tanya siapa yang berhasil yang akan sukses dalam hubungan tersebut. Anda bisa membuat tokoh 2 karakter laki-laki dengan seorang perempuan atau sebaliknya 2 orang karakter perempuan untuk 1 orang laki-laki. Anda tentunya bisa mendefinisikan ini dan mengimajinasikan ini secara lebih bebas lagi. Tapi trope-nya adalah cinta segitiga. Jadi 3 orang, 3 karakter cerita memperebutkan satu cinta dan hanya 2 orang yang nanti akan berpasangan. Ini adalah trope yang pertama. Kiasan yang kedua untuk membuat kisah novel romantis yang juga bisa Anda gunakan dan biasanya ini umum di drama-drama Korea. Ya, ini seorang pangeran rahasia. Nah, seorang pangeran atau orang yang sangat kaya merasa bosan dengan gaya hidup mewahnya, kemudian memilih untuk menyamar
dan menemukan cinta sejatinya. Ini adalah trope yang sangat populer dalam penulisan kisah romantis. Nah, Anda pastinya sering menemukan kisah-kisah dengan pangeran rahasia seperti ini. Dalam penyamarannya, sang pangeran atau orang kaya tersebut kemudian berjumpa dengan seseorang yang memperlakukannya seperti orang biasa. Hubungan cinta kemudian terjalin, mereka saling menyukai, dan kemudian sang pangeran menyadari bahwa orang yang mencintai itu benar-benar mencintai dirinya apa adanya, bukan karena dia kaya. Sehingga ini adalah sesuatu yang menarik bagi pembaca untuk mereka ikuti dalam kisah romantis. Hal yang juga sangat identik dengan trope kisah cinta pangeran rahasia ini adalah hampir semua orang kaya atau karakter kayanya adalah tokoh laki-laki. Sangat jarang ada penulis yang menampilkan bahwa sosok yang melakukan penyamaran adalah karakter perempuan. Tapi Anda, teman-teman semua, jika ingin menampilkan sesuatu yang berbeda, Anda dapat menggunakan cara itu. Jadi, sosok yang menyamar menjadi pangeran rahasia itu atau putri rahasia dalam konteks ini adalah perempuan. Mungkin Anda bisa mengimajinasikannya untuk membuat satu cerita romantis yang berbeda. Anda bisa mencobanya, teman-teman. Selanjutnya, tropes yang ketiga yang dapat Anda gunakan untuk menulis novel romantis adalah sahabat menjadi kekasih. Ini biasanya berawal dari sahabat masa kecil yang ketika dewasa justru benih-benih cinta tumbuh di antara mereka. Nah, jika sebelumnya sepasang sahabat itu melihat satu sama lain sebagai sahabat, maka mereka sekarang sudah tercampur dengan rasa asmara, ketertarikan, dan gairah satu sama lain. Trope ini populer karena pembaca bisa melihat dua karakter terikat satu sama lain sebagai teman terlebih dahulu. Hubungan ini memungkinkan mereka untuk lebih terbuka satu sama lain tanpa ada hubungan fisik yang menghalangi. Saat satu sama lain muncul, saat perasaan ketertarikan satu sama lain muncul dalam trope ini, ditambah pulsa misalnya dengan ketertarikan seksual atau ketertarikan jasmaniah ini, maka konflik akan ketegangan cerita lebih terbangun. Pada akhirnya, ini adalah cerita yang bermetamorfosis dari sepasang sahabat menjadi sepasang kekasih. Jadi ketika Anda ingin nulis kisah romantis yang ketiga, trope yang bisa Anda gunakan adalah sepasang sahabat menjadi kekasih. Itu yang ketiga. Selanjutnya, tropes yang keempat yang juga bisa Anda gunakan untuk menulis cerita romantis adalah dengan trope terjebak bersama. Nah, konsepnya ini adalah dua orang karakter, pria dan wanita, terpaksa untuk tinggal bersama karena kondisi yang darurat. Kemudian muncul perasaan cinta dalam hati keduanya. Ada banyak pengarang, ada banyak sineas atau orang-orang yang membuat film dengan jalan cerita seperti ini. Dan ini juga masih sangat menarik. Pembaca masih sangat menyukainya. Terjebak di rumah misalnya, atau bertahan hidup di hutan, terkurung dalam kantor semalaman karena lift yang tidak berfungsi, atau bahkan dipaksa karena perjodohan. Nah, bagaimanapun skenarionya, kiasan ini atau trope yang ini akan menjebak dua karakter untuk saling tertarik karena terjebak di suatu tempat dalam kondisi yang terpaksa. Untuk membuat situasinya lebih dramatis, Anda, teman-teman semua, bisa membuat misalnya dua karakter ini sebelumnya adalah sepasang yang bermusuhan, tapi karena mereka terjebak bersama, tidak saling mengenal, kemudian terjebak bersama itu memaksa mereka untuk saling mengenal sehingga timbul ketertarikan di antara mereka. Ini adalah salah satu kekuatan cerita romantis yang populer hingga hari ini dan masih tetap digemari oleh banyak orang, yakni dengan membuat mereka terjebak bersama, saling mengenal, kemudian jatuh cinta. Yang keempat, ketika Anda ingin menulis novel romantis atau kisah cinta romantis adalah musuh menjadi kekasih. Nah, ini sangat banyak sekali.
Ini sangat banyak sekali digunakan. Musuh menjadi kekasih adalah salah satu kiasan yang sangat populer dan tak pernah kehilangan daya tariknya hingga sekarang. Meskipun ini terdengar sangat klise dan pasaran, rumus premis cinta dengan mengubah karakter yang sebelumnya saling benci dan saling tidak suka menjadi saling cinta masih sangat banyak difavoritkan hingga hari ini. Kadang-kadang dalam proses penulisannya juga trope premis dengan musuh menjadi kekasih itu dapat juga disandingkan dengan terjebak bersama dan lain sebagainya. Intinya kisah romantis yang menggunakan kiasan musuh menjadi kekasih ini menggunakan konsep umum, yaitu dua orang yang saling membenci kemudian berubah menjadi saling cinta karena beberapa alasan yang menyenangkan bagi pembaca. Anda bisa menggunakannya. Kemudian tropes yang keempat atau premis umum yang keempat yang juga bisa Anda gunakan adalah cinta terlarang. Nah, ini adalah salah satu yang banyak sekali menginspirasi penulis-penulis hebat menuliskan novel romantis mereka. Konsep dalam premis yang lahir dari trope ini dapat muncul dengan berbagai skenario. Akan tetapi garis besar ceritanya adalah dua orang karakter yang saling cinta namun terkurung dalam kondisi yang menekan mereka untuk berpisah. Anda bisa menggunakan status sosial untuk membuat cinta kedua tokoh ini tidak dapat bersatu. Anda juga bisa menggunakan perbedaan keyakinan, perbedaan negara, perbedaan adat istiadat, atau bahkan perbedaan alam sekalipun. Nah, misalnya Anda membuat tokoh cerita yang satu hidup di dunia nyata, yang satu hidup di dunia gaib, kemudian mereka saling jatuh cinta, ini juga menggunakan trope yang sama, yakni cinta terlarang. Nah, ini adalah salah satu trope yang menarik untuk digunakan dalam penulisan kisah cinta romantisme, di mana ada perjuangan besar bagaimana kedua tokoh cerita mengharapkan cinta mereka bersatu, meskipun seluruh semesta menentang mereka. Ketujuh dalam penulisan kisah romantis atau novel dengan tema romantisme adalah kesempatan kedua. Ini juga menarik. Skenario cerita romantis dengan premis yang lahir dari kiasan atau trope kesempatan kedua ini sangat bervariasi. Anda bisa membuatnya dari dua kekasih yang putus, kemudian saling merindukan, atau seseorang mencari cinta lagi setelah mengalami perceraian yang buruk. Nah, itu ada beberapa hal yang bisa Anda gunakan. Menghadirkan aura romantisme dalam kiasan kesempatan kedua adalah tentang upaya satu karakter untuk memperbaiki apa yang telah membuatnya trauma pada kesempatan yang pertama. Ini intinya. Jadi, atau ia juga menyia-nyiakan kesempatan pertama karena suatu alasan. Kesempatan kedua juga bisa terjadi pada tokoh cerita yang misalnya ditinggal mati oleh pasangannya. Kemudian ia jatuh cinta lagi dengan orang yang memiliki kemiripan dengan kekasihnya tersebut. Nah, intinya dari premis trope ini adalah kesempatan kedua memberikan satu peluang untuk karakter cerita mendapatkan cintanya kembali setelah gagal dalam kesempatan yang pertama. Ini trope ketujuh, premis umum ketujuh atau trope kiasan ketujuh yang bisa Anda gunakan dalam menulis cerita romantis. Anda gunakan untuk menulis kisah romantis adalah belahan jiwa atau soulmate. Nah, ini adalah sebuah trope cerita romantis yang menggambarkan dua orang tokoh cerita yang ditakdirkan untuk menjadi kekasih sejati. Bagaimanapun kemudian, semua alur akan mencapai titik di mana cerita menunjukkan bahwa keduanya memang benar-benar adalah belahan jiwa.
Tapi teman-teman semua, cerita apapun yang berjalan baik-baik saja akan sangat membosankan. Jadi ketika Anda menggunakan trope ini dan membuat ceritanya begitu mulus, cinta mereka sangat mulus, membuktikan bahwa mereka belahan jiwa, itu akan dengan cepat sangat membosankan. Premis seperti ini yang mulus-mulus saja akan membuat cerita menjadi tidak menarik di mata pembaca. Nah, karena itu Anda sebagai penulis harus memberikan rintangan, halangan, atau apapun itu. Bahkan misalnya bisa jadi trope dengan belahan jiwa ini Anda membuat karakter prianya, karakter wanitanya sama-sama menikah terlebih dahulu. Sama-sama terpisah, sama-sama menikah. Tapi pada satu kondisi mereka tetap Anda pertemukan kembali untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar belahan jiwa. Walaupun mereka sebelumnya sudah menikah dengan orang lain terlebih dahulu. Intinya dari trope ini adalah menunjukkan bagaimanapun alur ceritanya Anda bangun, bahwa dua karakter dalam cerita benar-benar ditakdirkan untuk bersatu. Itu adalah cinta mereka. Bukan ditakdirkan untuk bersatu. Cinta mereka benar-benar terpaut satu sama lain walau apapun yang terjadi. Menggunakan trope cinta rekayasa. Promise novel ini kadang-kadang mendapat istilah juga sebagai trope cerita romantis hubungan palsu. Nah, dalam praktiknya, trope ini sangat variatif dan tergantung dari sisi kreativitas dan imajinasi penulis. Karakter cerita bisa saja misalnya setuju untuk menikah satu sama lain bukan karena cinta. Bisa jadi karena alasan materi atau alasan yang lainnya. Tapi karena atau misalnya untuk menghindari konsekuensi hukum, menyelamatkan diri dari bahaya, dan lain sebagainya sehingga mereka terpaksa menikah. Nah, pada kondisi yang lain, Anda juga bisa misalnya membuat karakter yang pura-pura cinta hanya untuk mengusir rasa sepi atau motivasi harta warisan dan lain sebagainya. Tapi dalam perjalanannya hubungan palsu ini justru menumbuhkan cinta yang sebenarnya dalam hati karakter. Nah, ini juga sangat menarik. Sangat banyak penggemarnya dan masih difavoritkan hingga hari ini dalam cerita romantisme. Jadi Anda bisa membuat sebuah hubungan palsu yang kemudian menarik, terjebak dalam hubungan palsu, terus kemudian tumbuh rasa cinta sejati dalam hati mereka yang akhirnya membuat mereka benar-benar jatuh cinta dalam cinta yang sebenarnya. Oke, itu adalah 9 trope atau premis umum atau kiasan yang bisa Anda gunakan ketika ingin menulis kisah cinta romantis, baik itu bentuknya novel, cerpen, novela, ataupun yang lainnya. Jika Anda mengalami kendala dalam proses penulisannya, jangan ragu untuk menghubungi kami di blog penulisgunung.id. Anda bisa mendapatkan bantuan dengan mudah di sana. Sekali lagi, jangan ragu untuk menghubungi kami di Penulis Gunung ID. Terima kasih banyak atas segala perhatian Anda. Semoga hari Anda menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.